bangsa Indonesia. Kedua, memobilisasi bangsa Indonesia untuk kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa awal penjajahan Jepang, orang-orang Eropa dan beberapa orang Tionghoa menjadi sasaran amukan penduduk lokal. Dalam situasi peralihan, kekuasaan seringkali terjadi. Tentara Jepang berusaha mencegah agar hal ini tidak meluas ke wilayah lain. Selanjutnya, pihak Jepang menangkap dan mengirim orang-orang Eropa ke kem-kem internian dengan kondisi yang menyedihkan. Dari situlah terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat secara drastis. Saat Jepang mulai berkuasa, orang Eropa disingkirkan, namun orang Indonesia dipertahankan dan mereka dapat menduduki jabatan yang dulunya hanya untuk orang Eropa. Pada satu sisi, hal ini menguntungkan bagi sebagian orang Indonesia karena dapat memperoleh kekuasaan. Di sisi lain, mereka dijadikan kolaborator Jepang untuk menindas rakyat Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia merdeka, beberapa pejabat lokal menjadi sasaran kemarahan rakyatnya karena mereka dianggap ikut membantu Jepang menindas rakyat. Jepang ingin menghapus pengaruh Barat di Indonesia. Sebagai gantinya, Jepang mempromosikan bahasanya untuk mengganti bahasa Belanda. Hal ini dilakukan untuk melalui pendidikan, namun karena kurangnya guru dan orang Indonesia sedikit yang mahir dalam berbahasa Jepang, pada akhirnya bahasa Indonesia lah yang digunakan. Karya sastra bahasa Indonesia yang juga berkembang di masa penjajahan. Karya-karyanya cerita bersambung, cerita pendek dan sajak. Dari segi pendidikan, karya menyederhanakan sistem persekolahan. Jika masa penjelajahan Belanda pendidikan formal, sistem Jepang rumit dan diatur berdasarkan ras. Jepang menyeragamkan sehingga lebih egaliter. Selain ketiga sekolah tersebut, pemerintah Jepang sebenarnya menyediakan sekolah kejuruan guru dan beberapa pendidikan tinggi. Namun sekolah tersebut menjadi kurang efektif karena suasana perang yang sedang berlangsung. Jepang juga mendirikan sekolah militer untuk melatih orang-orang Indonesia yang tergabung dalam organisasi militer dan semi-militer beberapa organisasi militer, yaitu Heiyo, prajurit pembantu Jepang, Peta, pembela tanah air di Jawa, serta Gyukun di Sumatera. Organisasi semi-militer yaitu Seinendan, Barisan Pemuda Indonesia, dan Keibodan, organisasi keamanan. Inilah para pemuda Indonesia memiliki bekal keterampilan militer yang nantinya sangat berguna pada periode berikutnya. Pada masa penjajahan Jepang, kaum perempuan juga dimobilisasi melalui organisasi yang disebut sebagai Fujinkai. Para perempuan Fujinkai diharapkan membantu Jepang untuk memobilisasi massa, memberikan pengajaran kewanitaan dan memberikan solusi di kalangan masyarakat. Selain mendapatkan kesempatan untuk bergerak, banyak juga perempuan di Indonesia yang menjadi korban kekejaman tentara Jepang. Misalnya dalam bentuk Jugun Lanpu. Para perempuan Jugun Lanpu adalah korban perang. Nasib mereka sangat menyedihkan, di antaranya penyakit fisik dan mental, trauma hingga rasa malu. Selain Jugun Lanpu, penderitaan masa penjajahan Jepang dirasakan oleh para Romusa. Secara harfiah, Romusa berarti prajurit pekerja, tapi kenyataannya yang mereka jalani adalah kerja paksa. Beberapa orang Indonesia tertarik karena tertipu oleh propaganda Jepang yang ingin memakmurkan Asia Timur Raya. Keadaan mereka juga sangat menyedihkan karena beban para pekerja yang berat dan kurang sandang maupun pangan. Banyak di antara Romusa yang meninggal saat bekerja tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Dalam bidang pertanian dan diperkenalkannya sistem melarikan, menanam mengikuti garis lurus. Dalam penanaman padi, orang-orang Jepang yang dikirim ke Indonesia adalah tentara. Ada pula orang-orang sipil untuk bekerja di berbagai industri dan kantor pemerintahan.
Dampak negatifnya, pemerintahan yang sewenang-wenang, kemiskinan dan kelaparan terhadap perempuan dan pelakunya rumus kekerasan terhadap perempuan dan pelakunya rumus